Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kaifa halki? Khair? Alhamdulillah, mabruk ya. Insyaallah. Gimana puasa tahun ini? Subhanallah ya, puasa tahun ini cuaca yang cukup bersahabat. Di awal-awal Ramadan itu hujan hampir tiap hari. Jadi ini satu kenikmatan dan satu keberkahan tersendiri dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan 2-3 hari ini juga pagi hari itu hujan. Jadi insya Allah alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi hujan itu kan dalam kacamata tasawuf adalah air mata spiritual ya. Mudah-mudahan dengan adanya hujan di bulan yang penuh berkah ini, spiritual kita makin subur dan umat kita makin hidup dalam syiar-syiar keagamaan Islam ini. Amin ya rabbal alamin. Gimana Pondok Bagi, sehat ya? Pondok Pesantren Nurul Ilmi Bojonggede. Iya. Subhanallah. Gimana nih Pondok, Masya Allah, tabarakallah ya. Saya bersyukur kepada Allah ya. Alumni kita itu baru 6 angkatan. Siap. Ya. Tapi subhanallah sudah banyak juga yang diterima di universitas luar negeri selain universitas negeri di Indonesia, juga beberapa universitas yang swasta di Indonesia. Yang universitas di luar negeri seperti di Al-Azhar Kairo, seperti ada di Kota Amman di Yordania, satu perguruan tinggi di situ. Bahkan ada di Universitas Al-Asmariyah Libya. Wah, ini berarti sudah luar biasa ya kontribusinya untuk umat ya. Subhanallah, bahkan ada juga yang di Maroko. Ya, dan baru beberapa bulan yang lalu ada juga alumni kita yang di Jamiah Imam Syafi'i di Mukalla, Yaman. Belum lagi ada yang di UI, Universitas Negeri Jakarta. Kalau UIN rasanya hampir UIN yang ada di Pulau Jawa bahkan Sumatera itu sudah ada. Dan belum lagi yang terjun di masyarakat. Betul. Saya dengar pondok pesantren kita ini punya ikatan dai ya, ikatan dai Nurul Ilmi ya. Masya Allah, itu apa korelasinya itu dai kita dengan semarak Ramadan nih kira-kira Bagi? Subhanallah ya, ikatan dai Nurul Ilmi ini kami bentuk atas nama Pondok Pesantren Nurul Ilmi, yang kita khususkan anggotanya para guru-guru di Pondok Pesantren Nurul Ilmi dan juga alumni Pondok Pesantren Nurul Ilmi. Karena dakwah sekarang itu adalah juga harus menjemput bola, menjemput bola. Jadi dengan adanya ikatan dai Nurul Ilmi, kita sediakan dan kita siapkan kader-kader yang insya Allah punya ilmu dan berilmu, dan insya Allah ini juga sebagai salah satu kontribusi kita untuk masyarakat Indonesia khususnya dan umat Islam secara umumnya ya. Masya Allah, tabarakallah. Ramadan ini kan puasa Bagi ya, puasa itu imsak, menahan ya. Kira-kira dalam konteks kita berbangsa, bernegara, berumat lah sekarang ini, melihat berbagai macam fenomena-fenomena sosial, di mana ekonomi kita, masyarakat kita, umat kita ini perlu ada yang ditahan nih oleh seluruh anggota, baik dia sebagai seorang ulama, seorang ekonom, seorang pejabat, bahkan rakyat ini. Kira-kira aspek imsak dari perspektif pesantren atau keagamaan kita ini seperti apa memaknainya? Imsak di sini kita harus pahami secara luas, dan juga yang namanya orang yang bertakwa kepada Allah sebagai tujuan Allah mewajibkan puasa di bulan Ramadan itu dahsyat sekali ya. Sering saya katakan dalam ceramah-ceramah, dalam pengajian-pengajian, bahkan kepada santri sehingga saya bilang, firman Allah tentang perintah puasa Al-Baqarah 183 ini ditutup dengan la'alakum tattaqun. Yang kita dahsyatnya di situ lafaz tattaqun ini kata kerja, mudhari. Fi'il mudhari ini dalam ilmu nahwu, ilmu shorof, gramatika bahasa Arab itu adalah kullu fi'lin yadullu ala husuli amalin fi zamanil hadir al mustaqbal. Yaitu kata kerja yang menunjukkan berlakunya perbuatan ketika perbuatan itu dilakukan, present continuous kalau dalam bahasa Inggrisnya, bahkan tetap berkesinambungan karena menunjukkan waktu yang akan datang. Artinya adalah bagaimana puasa ini, baik kita di bulan Ramadan, selesai Ramadan, sampai datang Ramadan akan datang, itu ketakwaan itu harus tetap ada buahnya, ada hasilnya. Takwa dalam arti yang luas dan takwa dalam arti yang
yang sebenarnya. Salah satunya sifat orang muttaqin itu ada al-imsak tadi. Iya. Dia mampu menahan dirinya, hawa nafsunya dari hal-hal yang melanggar syariat. Dari hal-hal yang melanggar aturan yang diinginkan oleh Allah, yang dicontohkan oleh Rasulullah. Seperti itu mungkin singkatnya. Iya, jadi kan puasa ini ditetapkan oleh Rasulullah SAW pada tahun kedua ya Hijriah, ya di masa Nabi sudah berada di kota Madinah, kita tahu seperti itu. Yang kedua, memang tidak lama kemudian berselang dengan terjadinya perang Badar ya di dalam Islam. Perang Badar ya. Ya. Setelah itu perang Uhud. Perang Uhud. Nah, kemudian kan di saat Nabi SAW datang ke kota Madinah setelah 13 tahun di Mekah, itu kan gelombang perlawanan cukup tinggi dari para orang-orang kafir Quraisy. Lalu muncullah perintah hijrah, muncullah perintah puasa, muncullah perintah jihad gitu ya. Jadi antara hijrah, menahan, dan jihad ini seolah-olah ada korelasi yang sangat bagus sekali ya. Kita diminta untuk pindah dari suatu hal yang tidak baik kepada yang lebih baik. Kemudian dia disuruh untuk imsak, menahan gitu ya, menahan diri, hawa nafsu, keinginan-keinginan yang syahwatiyah ataupun ghadabiyah, yang pada akhirnya nanti kita terus berjihad untuk mengi'la kalimatillah, subhanallah. Apalagi syahwat ini, Buya, itu nggak akan pernah ada. Betul, nggak akan pernah ada batasnya. Bahkan boleh jadi ya, ketika dia mempunyai syahwat ini banyak macam. Betul. Mungkin syahwat harta, mungkin kekuasaan, bahkan syahwat kepada lawan jenis dan sebagainya. Bahkan na'udzubillah, ada orang ya ini sudah keluar dari nalar sehat ya, menyalurkan syahwatnya sesama jenis. Betul, LGBT itu ya kayak. Ya memang ini kita butuh ya, bagaimana antara rentetan 3 sejarah besar ini. Jadi Nabi Muhammad pindah, ya, kemudian Nabi Muhammad diperintah untuk puasa, dan habis itu berjihad. Dan kita tahu bahwa dalam perang Badar itu umat Islam mendapatkan kemenangan. Ternyata kemenangan itu diurut dengan bagaimana kita harus pindah ya Ki ya. Pindah paradigma yang tadinya mungkin hubud dunia kepada hubul akhirah. Yang tadinya kita mungkin orientasi hidup kita adalah jama' amalan wa addada kepada jama' amalan wa anfaqah gitu. Nah, kemudian pada akhirnya nanti kita mendapatkan nusratullah gitu ya. Nusratullah. Nah, bagaimana korelasinya antara ini dengan pendidikan pondok pesantren bagi? Begini ya. Orang kadang-kadang banyak memahami pondok pesantren itu hanya mementingkan ilmu-ilmu yang bersifat ukhrawi lah ya. Dunia ukhrawi saja, dianggap bahwasanya di pesantren itu tidak ada pelajaran-pelajaran yang bersifat duniawi. Padahal kalau kita melihat konteks sejarah pendidikan di Indonesia, itu sebelum ada yang namanya Universitas Indonesia, itu sudah ada yang namanya pesantren-pesantren tua. Bu Ireng. Ya, bahkan saya ada pergi ke salah seorang kawan saya di Cianjur, mungkin Bu ya sudah pergi. Itu di pondok pesantren Al Musyarafah di Cianjur itu, dekat Cigenang itu. 1800-an ya? Iya. Muridnya cukup banyak, dan bukan hanya sekedar itu pesantren ternyata sudah ada dari tahun 1930. Iya, 1930. Ya. Kita belum merdeka, belum lagi Sidogiri, belum lagi Tegarjo, Lerboyo, Tebu Ireng, Tebu Ireng, belum lagi Tawalib di Sumatera Barat. Iya, betul. Yang banyak mengeluarkan tokoh-tokoh yang subhanallah sampai saat ini. Salah satunya Gontor kan? Iya, Gontor. Gontor itu hasil tahu, ya? Ya, insya Allah tahun ini yang ke-100 tahun. Ada lagi pondok pesantren Darul Rahman. Ya, Pak Kiai Syukron. Profesor Kiai Syukron Makmun. Itu. Nah, ini juga nanti Pak Kiai murid di sana ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Ini beliau ini alumni Darul Rahman, teman-teman ya pemirsa, dan salah satu Kiai yang membawahi pesantren di bawah Ikatan Pesantren Darul Rahman Pak Kiai. Ya, namanya Formada. Forum Silaturahim kerjasama Pondok Pesantren Alumni Darul. Oke. Dan subhanallah kita juga sekarang dengan Dr. Ki Haji Ilyas Marwal dan beberapa teman, dan kita insya Allah Buya Yanto juga insya Allah siap Ki, kita sedang membuat namanya Forum Persaudaraan Kemitraan Pesantren Indonesia. Baik. Yang alhamdulillah ya Pak Ma'ruf Amin bersedia menjadi ketua penasehat
Juga di situ insya Allah juga sebagai pembina, ketua pembinanya yaitu Pak Nazarudin. Pak Kiai Nasar. Ya, padahal ini sebetulnya bukan karena Pak Nasar sebagai sudah menjadi Menteri Agama, karena ini forum ini kita sudah berusaha membentuk untuk menyatukan pesantren lintas organisasi itu sejak tahun 2019, bahkan sudah keluar atau notaris dari Kumhamnya. Iya, direncanakan nanti mungkin selesai Lebaran ini pengukuhan mudah-mudahan ya. Jadi memang Ramadan ini luar biasa. Geliat pesantren di mana-mana ya, kemudian televisi juga menampilkan tayangan-tayangan yang semuanya berorientasi i'la kalimatillah gitu ya. Proses imsak yang begitu panjang, ya tidak hanya siang hari tapi juga malam hari gitu ya. Bahkan Nabi mengatakan malam yada' qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun ila ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Jadi kan ini sebuah proses transformasi diri ya bagi ya. Menjadi lebih baik, menjadi lebih optimis, jadi lebih punya pandangan ke depan, dan itu semua dilaksanakan oleh umat kita di berbagai segmen, baik di masjid ya bagi ya. Bahkan di mal-mal juga pengajian-pengajian lagi hidup, terutama juga di pondok pesantren. Masya Allah tadi beliau mengatakan bahwa pesantren ini bukan hanya menciptakan orang ahli doa ya bagi ya, bukan hanya orang itu hanya salah satu saja program di masyarakat. Ya, betul. Saya ingat dulu bagi Pak Nurholis Majid bilang begini, andai kan tidak ada UI, ITB, IPB, mungkin yang ada adalah Universitas Lirboyo, Tibo Ireng dan lain sebagainya. Nah ini kan luar biasa. Subhanallah sekarang Darun Najah juga sudah. Oh ya, perguruan. Sudah cukup ini juga. Betul. Perguruan tingginya Universitas. Iya, Universitas Darun Najah. Dan banyak lagi. Betul. Ya. Kembali kita nih pakai kepada makna puasa ya, yang bermakna imsak tadi itu. Nah imsak itu kan puasa itu dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu gitu ya. Iman, belief ya, dia harus meyakini. Orang tanpa iman itu tidak mungkin untuk puasa dengan baik. Korelasinya apa nih pakai antara al-iman wal imsak ini? Subhanallah. Jadi imsak itu kan adalah realisasi daripada orang yang beriman. Makanya itu kan Al-Baqarah 183 ini Allah mulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Saya tertarik dengan apa yang diungkapkan oleh seorang ahli tafsir, kitabnya namanya Safwatut Tafasir, Syekh As-Sabuni. Subhanallah. Di situ As-Sabuni mengatakan ayat ini dimulai oleh Allah dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai hamba-hambaku yang beriman, digerakkan dan dibangkitkan. Di situ kata beliau dalam kitab itu Safwatut Tafasir jilid 1 itu, kenapa ayat ini dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu? Liyuharrika fihim masyairat ta'ati wa yuzkiya fihim jazwatal iman. Karena iman itu sudah tergerak, iman itu sudah bangkit dan mampu menjadi landasan dan dasar kehidupan orang beriman, dan iman difungsikan, itu apapun konsekuensi daripada bangkitnya iman itu akan ditaati. Betul. Jangankan hanya sekedar imsak, tidak makan, tidak minum. Berjihad pun gitu ya. Wah, istilah bahasanya begini. Negara kita kan mengalami perjuangan para founding father kita, coba lihat, para pahlawan-pahlawan bangsa Indonesia ini. Subhanallah. Coba, karena iman mereka tergerak, iman mereka bangkit. Jangankan hanya sekedar berpuasa. Betul. Bukan nggak makan, nggak minum, menahan lapar, haus, dan lapar dari subuh sampai maghrib. Kalau sudah iman tergerak, coba para pahlawan bangsa kita coba lihat. Dia sudah tidak menjadi penghalang lagi, walaupun dia harus meninggalkan anaknya menjadi yatim, istrinya menjadi janda. Mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, bahkan nyawa pun demi ridho Allah dan merdekanya Republik Indonesia ini dari subhanallah. Mereka lakukan. Dan bukan hanya sekedar itu, ini yang dahsyatnya. Wa yuzkiya fihim jazwatal iman. Ketika melakukan pengorbanan itu, apalagi hanya sekedar berpuasa, itu dia mendapatkan nikmat dan manisnya menjadi orang yang beriman. Nah, Masya Allah. Ibnu Abbas pernah ngomong begini Pak Kiai. Jadi apabila Anda menemukan dalam Quran itu ada ayat dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu intabihu. Perhatikan ayat itu. Imma amrun yu'mar bihi au nahyun yunha anhu. Karena kalau setelah ya ayyuhalladzina amanu itu kalau bukan perintah larangan. Pasti larangan. Kenapa kata dia? Karena yang mampu melaksanakan perintah dengan tulus
dan mampu meninggalkan larangan dengan tulus. Itu hanya iman bagi. Dan puasa itu luar biasa iman gitu ya. Masya Allah, Masya Allah. Jadi dan juga meninggalkan larangan dengan tulus. Dengan tulus. Jadi tidak hanya melaksanakan perintah dengan tulus, tapi juga meninggalkan larangan dengan tulus. Dan itu hanya bagi orang yang beriman ya. Iman itulah yang menjadi filter dari motivator yang luar biasa. Dan ini sarana untuk kita bisa menggapai hamba Allah yang paling mulia, bukan hanya di depan manusia tapi di depan Allah. Makanya Jalaluddin As-Suyuti dengan Jalaluddin Al-Mahalli di dalam kitabnya, yaitu tafsir Jalalain yang terkenal, yang fenomenal ini. Bukan jalan lain ya, bukan? Oh, Jalalain. Dua Jalaluddin. Al-Mahalli dan As-Suyuti. Dia mengatakan apa itu yang namanya takwa. Takwa imtitsalu awamirillah wa ijtinabu nawahihi. Kan puasa itu output yang diinginkan oleh Allah, bagaimana kita menjadi manusia yang muttaqin. Ya, takwa. Nah, takwa itu bukan sekedar melakukan perintah Allah, tapi imtitsalu awamirillah wa ijtinabu nawahihi. Betul. Wow, di situ wawul ataf, imulatul jam'i. Antara yang setel melakukan perintah dengan meninggalkan larangan harus sejalan. Ya, oke. Tidak bisa mengatakan yang penting hati saya baik walaupun tidak pakai jilbab, nggak bisa begitu ya. Tidak bisa. Harus perintah dilaksanakan, larangan juga harus ditinggalkan. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kan kalau kita lihat ya ayat-ayat tentang puasa itu ya, 183 tentang perintah mandatori ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. 184 tentang dispensasi. Betul. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. 185 tentang Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas. 186 itu enggak ada hubungnya dengan puasa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Baru 187 Allah mengatakan uhilla lakum lailatas siyami ar-rafasu ila nisaikum. Nah, ini kan antara imsak, jihad, ya toh, kemudian kemenangan. Di situ ada sebuah trik yang diberikan oleh Quran. Yang pertama, Anda harus baca Quran 185. Yang kedua, Anda harus berdoa 186. Jadi doa itu ternyata dahsyat bagi untuk kita mendapatkan kemenangan, pesucian dan lain sebagainya. Gimana? Begini ya, manusia itu siapapun dia dan apapun dia, mungkin kalau secara ilmu dia sudah dapat gelar guru besar, profesor, doktor dan sebagainya. Manusia itu nggak ada yang sempurna. Oh iya. Nggak ada yang sempurna. Dia butuh tempat bersandar ya. Selain butuh tempat bersandar, tidak ada manusia itu menguasai semua ilmu yang ada di permukaan. Betul. Maka dalam Islam pun kan kita disuruh untuk jangan merasa bangga dengan ilmu kita. Betul. Di situ ada satu ungkapan, kalau saya di pelajaran pesantren dulu, bahkan di pondok pesantren ilmi juga ada pelajaran ini dipelajari di tingkat kelas 7 atau kelas 1 sanawiyah. Man qala alimun fahuwa jahil. Orang yang berkata dirinya itu udah alim, udah pintar, udah orang bodoh sesungguhnya. Sebetulnya orang bodoh. Karena dia tahu hal, tapi banyak hal yang dia belum tahu. Betul. Banyak hal yang dia belum tahu. Jadi itulah yang namanya doa, kekuatannya dahsyat. Betul. Kita ini makhluk yang bagaimanapun tidak, jangankan berbicara tentang maaf ya, diri kita sendiri aja coba lihat. Ketika kita naik pesawat, kita lihat ke bawah, jangankan makhluk, kapal laut yang begitu besar pun, ya Allah. Apalagi kita ya. Di atas, apalagi kita. We are nothing ya. Betul, we are nothing. Nah, maka di situ kita minta kepada Allah perlindungan dalam doa, supaya dalam kehidupan ini kita diberikan oleh Allah perlindungan, ridhonya, berkahnya. Bahkan kalau ada rintangan-rintangan yang akan dihadapi, ya pasti itu enggak ada yang enggak ada rintangan. Kita diberikan kekuatan oleh Allah, kemampuan oleh Allah untuk bisa menghadapi rintangan tersebut. Itu doa. Kekuatan doa. Ya. Dan ini yang digunakan Nabi ya. Betul. Dalam setiap perjuangan beliau gitu bagi ya. Dulu waktu dikejar di Taif ya. Apa di Nabi, Allahumma inni ilaika ashku dha'fa quwwati gitu ya. Kepadamu ya Allah aku menyerahkan segala kelemahan kekuatanku. Sekelas Rasul saja sudah begitu. Apalagi kita. Betul. Yang orang yang dijamin surganya oleh Allah, orang yang dituntun oleh Allah dengan wahyu masih berdoa, apalagi kita.
Apalagi waktu bulan Ramadan terjadinya perang Badar itu kan, di malam Lailatul Badar itu juga doa Nabi luar biasa kan itu. Betul. Allahumma in tuhlik hadhil fi'ah ghadan lam tu'bad fil ardi abada. Itu kan sesuatu yang pengungkapan bahwa aku tidak punya apa-apa ya. Ya Allah. Dan berserah diri total kepada Tuhan. Ya Allah, aku tidak punya. Nah, Ramadan mengajarkan itu bagi ya. Bahwa kita tidak makan sekian jam aja udah mulai lemas. Bagaimana nanti di akhirat kita berhadapan dengan kekuasaan Tuhan. Bagaimana? Maka kalau kita memahami makna puasa dengan baik ya, tentu kita akan, ya Allah, aku aja tidak makan sekian jam. Aku lapar. Bagaimana kalau aku nanti 1 hari 1000 tahun di akhirat berdiri di hadapanmu ya Allah, dan pada saat itu aku belum tentu selamat loh di hadapanmu. Apakah aku masuk surga ashabul jannah atau ashabun nar? Kita belum. Jadi Masya Allah, puasa ini refleksi batin yang luar biasa ya bagi ya. Jadi kita menyadari bahwa we are nothing. Kita nggak punya apa-apa di hadapan kemahakuasaan Tuhan. Jadi kalau kita lihat sejarah tadi ya, hijrah, kemudian puasa, kemudian Badar, kemudian kemenangan, doa, Quran, ini kan suatu hal yang tahun 3 Hijrah, Uhud ya. Uhud itu sebenarnya ya kita menang juga ya. Cuma ada sedikit Allah memberikan ini. Mungkin kalau boleh teguran. Iya, pelajaran lah. Makanya subhanallah, seorang ulama asyahid insyaallah, mudah-mudahan ya ini Ramadan Al-Buti di dalam kitabnya Durusun wa Ibarun, dalam Sirah An-Nabawiyah. Itu cakep bukunya. Dahsyat sekali. Buku nggak besar ya, nggak tipis, tapi dahsyat sekali. Mengkaji sirah-sirah Nabawiyah ini dari pelajaran apa yang kita bisa ambil, ibrah apa yang kita bisa ambil dari semua kejadian. Jadi sampai perang Uhud aja sebetulnya itu adalah ibrah yang harus kita bantai mengambil hikmah. Betul. Masya Allah, tabarakallah. Jadi bagi alhamdulillah ya, masyarakat kita, umat Islam Indonesia khususnya sudah mulai puasa 1 Maret ya. Alhamdulillah kemarin sidang isbat, pemerintah melalui Kementerian Agama dan Ormas Islam sepakat bahwa besok adalah insya Allah 1 Syawal 31 Maret. Kira-kira Pak Kiai, dari perjalanan panjang hidup Ramadan ini ya, mulai dari kita puasa, imsak, doa, tilawah, tarawih. Nah, kira-kira makna apa nih yang kita bisa bawa dalam Idul Fitri ini, kembali kepada suci fitrah kita ini. Jadi gini ya, kita masuk bulan Ramadan itu masuk ke dalam satu dimensi waktu yang dahsyat sekali loh. 1 bulan penuh kita di training oleh Allah. Biasanya kan kalau training yang berhasil itu bukan ketika training, after ya, bukan selesai training baru kelihatan. Itu ada terjadi perubahan. Makanya itu jangan, maaf istilah kata anak-anak kecil dulu waktu saya kecil itu, jangan puasa tomat. Puasa tomat itu waktu puasa baik, soleh, selesai puasa kambuh, kumat. Kumat lagi ya, Masya Allah. Kumat lagi penyakitnya toh. Jadi makanya itu, walaupun memang ini satu kearifan lokal ya, kearifan lokal. Ulama Indonesia ini dahsyat sekali. Saya pernah berhari raya Idul Fitri di Madinah waktu kuliah di Jamiah Islamiyah. 4 kali berhari raya Idul Fitri. 3 tahun di Malaysia. Itu kearifan lokal mereka di hari Fitri itu tidak mengenal istilah minal aidin wal faizin. Indonesia aja ya. Dan Indonesia ini dahsyat sekali kearifan lokal umat Islam Indonesia. Kalau taqabbalallahu minna wa minkum, nah itu kan asal dari riwayat yang ada di dalam kitab Fiqhus Sunnah oleh Said Sabiq, ditulis ini kitab. Riwayat dari sahabat Jubair bin Nufair radhiyallahu anhu, kan ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza taqaw yaumal aidi yaqulu ba'duhum li ba'din taqabbala minna wa minka. Jadi ucapan itu kita disempurnakan dengan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima kebaikan, ibadah, taubat, semua ketakwaan kami dan Anda semua. Tapi di Indonesia ditambahin lagi minal aidin wal faizin. Masuk Idul Fitri, mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang yang kembali kepada fitrah kita dan mendapatkan kemenangan, mencapai apa yang disebut dengan ketakwaan. Lagi-lagi 183 Al-Baqarah ditutup dengan fi'il mudhari, present continuous tense. Dan menjadi habit ya. Menjadi habit, menjadi kepribadian, dan bukan hanya hubungan
ibadah murni ritual yang baik, tapi juga ibadah yang ghairu mahdoh, dengan memperlakukan makhluk Allah dan apalagi memperlakukan sesama hamba Allah. Subhanallah, ini ibadah yang dahsyat sekali. 1 bulan penuh kita masuk dalam dimensi waktu yang seperti ini. Luar biasa. Ada satu ayat dalam Quran luar biasa dalam surah Al-Anfal ayat 24. Kata Allah itu, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Jadi hai orang beriman, kalau kamu penuhi panggilan Allah dan Rasul itu, disuruh sholat ya sholat, disuruh puasa ya puasa, suruh zakat ya zakat gitu. Kalau kamu penuhi semua itu panggilan, yuhyikum, maka hidupmu akan bahagia. Masya Allah. Saya ingat guru saya Pak Prof. Quraisyab mengatakan ciri-ciri orang hidup itu 3 Dia harus punya ilmu, puasa ada ilmunya. Dia harus punya rasa, puasa melatih empati, spiritual, simpati. Dan ketiga, orang hidup itu dia harus punya gerak. Bayangkan bulan Ramadan mulai dari sahur, puasa, nanti buka puasa lagi, tarawih. Tetap harus produktif. Harus produktif terus. Subhanallah. Mudah-mudahan nanti kembali kepada fitrah. Umat ini makin cerdas, kemudian umat ini makin mempunyai perasaan sehingga tidak membangun istana di atas puing-puing penderitaan orang. Ini katanya Prof. Nasar. Kemudian ketiga, mudah-mudahan kita terus memobilitas kehidupan kita, dan mudah-mudahan nanti pesantren tetap akan terus memobilitas menjadi lembaga ilmu, lembaga untuk melatih spiritualitas, dan pada akhirnya kita akan bangkit untuk kemajuan Islam dan kaum muslimin di Indonesia. Ada closing silakan. Closingnya, subhanallah ya, kita berbahagia, bersyukur kepada Allah bisa memasuki bulan suci Ramadan ini, bahkan insya Allah 1 bulan penuh kita sudah melaksanakannya. Yang penting adalah kita menggapai tujuan yang diinginkan oleh Allah. Artinya orang bertakwa itu bukan hanya hubungan murni ritualnya saja kepada Allah, bahkan hubungan sesama makhluk, bahkan bagaimana cara memperlakukan bukan hanya hamba Allah manusia, memperlakukan makhluk Allah apapun, sumber daya alam apapun. Jadilah kita manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah. Allah menjamin, dan ini harus yakin kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah nggak biarkan dia buntu dalam menghadapi persoalan. Pasti Allah berikan solusi dan jalan keluar. Masya Allah. Nah, jalan keluar itulah yang insya Allah bukan hanya sekedar secara ABCD, yang lebih khusus kadang-kadang juga Allah berikan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah bukakan pintu rezeki dari jalan-jalan yang tidak masuk hitungan matematika. Ya Alhamdulillah Nurul Ilmi merasakan itu dari awal sampai sekarang ya. Saya rasa kekuasaan Tuhan dahsyat. Kekuasaan Allah ini maha dahsyat. Dan itu kita harus yakin. Betul. Dan memang mudah-mudahan makna takwa ini membuat Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Nah, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Tapi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Insyaallah Ramadan ini mampu membuat kita sebagai rakyat Indonesia, khususnya masyarakat Indonesia, menjadi masyarakat yang bertakwa. Para pemimpinnya, baik pemimpin agama, apalagi pemimpin negara, para intelektualnya, ilmuwannya, para entrepreneur, pengusaha dan semuanya, petani, nelayan, semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmuwan, intelektual, aparat dan penegak hukum, subhanallah, siapapun yang ada di negeri ini mudah-mudahan menjadi manusia yang bertakwa, sehingga tadi Buya katakan Indonesia menjadi baldatun thayyibatun, negara baldatun thayyibatun yang banyak kebaikan yang Allah berikan di dalamnya. Tapi harus Rabbun Ghafur, Allah harus sayang juga ya. Allah juga sayang. Allah sayang juga. Jangan sampai ini tidak ujuk-ujuk. Betul. Ini ada ikhtiar, ada usaha maksimal dan tidak boleh main-main. Jangan sampai baldatun thayyibatun tapi warubun nggak ghafur, bahaya juga. Marah. Negara kaya tapi dibenci karena maksiat dahsyat dan segala macam. Baik, barangkali Pak G mengucapkan selamat Idul Fitri ya buat teman-teman kita semua, buat jamaah, buat santri, buat komunitas ya. Saya pribadi mengucapkan selamat Idul Fitri 1446 Hijriah, 1 Syawal ya. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Buya Dr. Idrianto ini juga termasuk
pengajar di Pondok Pesantren Amin. Ilmu di Bogor, dan juga termasuk pengurus dalam yayasan. Amin. Dan alhamdulillah saya diamanahkan oleh Allah untuk saat ini sebagai pengasuh di pondok ini. Insyaallah panjang umur, berkah Mohon doa insyaallah. semoga kita sehat walafiat, panjang umur, segala urusan di pondok ini dimudahkan Allahumma oleh yassir. Allah. Insyaallah untuk pendaftaran santri baru tahun 2025-2026 ini, insyaallah kita masih menerima santri baru. Mari teman-teman semua ya, dimanapun berada, mari kita mendaftar berkunjung ke Pesantren Nurul Ilmi, insyaallah Bojonggede, Bogor ya, tempat di mana insyaallah kawah untuk membentuk santri-santri kita yang beriman, berakhlak, ya bertanggung jawab dan lain sebagainya. Berilmu ya di bawah kepemimpinan Al-Muhtaram Kiai Haji Faisal Muhammad Ali Nurdin LC.MA. Beliau tamatan alumni dari Madinah University, kemudian di Malaysia dan hampir dokter, tapi beliau bukan tidak mau dokter. Ilmunya melebihi dokter ya. Masyaallah. Baik, barangkali itu saja. Saya Indrianto Faisal dan Pak Kiai Faisal juga. Ini duo Faisal. Cuma beda, beliau ini Al-Mukarram, saya ini belum belum sudah Syekh. Kiai Syekh Khusuyuh. Saya ini Ustadz aja belum ya. Mudah-mudahan semuanya berkah untuk kita semuanya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.